الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى: innal qira'ata wat tilawata wat talaffudha min af'alil ibad wa hiya makhluqah. Bacaan ini sama semua ya, qiraah, tilawah, dan pelafatan itu termasuk perbuatan para hamba, maka dia makhluk dan dia adalah makhluk. Fa ba'da an dzakara adillatan katsiratan ala anna af'alal ibadi makhluqah, setelah menyebutkan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya perbuatan para hamba adalah makhluk, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna aswatal khalqi wa qira'atihim wa dirasatahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya suara para makhluk, bacaan-bacaan mereka, pembelajaran mereka, yaitu ketika proses belajar, dan wa ta'limahum, pengajaran mereka, wa alsinatahum, dan lidah mereka, mukhtalifah, itu tidak sama, berbeza-beza. Ba'duha ahsanu wa azyanu wa ahla, sebagiannya ada yang lebih bagus, ada yang lebih indah, ada yang lebih manis. Wa aswat, ada yang lebih keras. Wa artal, ada yang lebih tartil. Tartil ini adalah bacaan antara apa? Cepat dan lambat. Wa alhan, ada yang lebih fasih. Alhan di sini ada beberapa makna, tapi dohirnya adalah apa? Karena ini polanya pola pujian, berarti yang lebih fasih. Wa a'la, dan yang lebih tinggi. Wa akhaf, sekarang beliau menunjukkan apa? Dan ada yang lebih pelan-pelan. Wa aghab, ada yang lebih tertahan. Wa akhsha, ada yang lebih khusyuk. Wa qal wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Allah berfirman, dan suara-suara itu melirih, suara-suara yaitu apa? Merendah untuk Ar-Rahman, semuanya diam ketika Allah Ta'ala datang. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengar kecuali hamsa, yaitu apa? Pergeseran kaki saja. Suara ketika kaki bergeser, lama berdiri padang mahsyar, kakinya digerak-gerakkan. Allahul musta'an. Ini menunjukkan apa? Suara makhluk ya makhluk. Sehingga apa? Jelas aswat di sini aswatnya makhluk, dan aswatnya makhluk menunduk kepada Allah Ta'ala, menundukkan diri pada Allah. Berarti apa? Suara makhluk adalah makhluk. Tayyib. Wa ajhar, ada yang lebih keras. Wa akhfa, kalau tadi apa? Akhaf, yaitu apa? Lebih khafif, lebih lirih. Akhfa, yaitu lebih tersembunyi. Wa amhar, ada yang lebih mahir. Wa amat, ada yang lebih panjang. Wa alyan, ada yang lebih lunak. Wa akhfat, belum ada ya. Ada yang lebih khafat, yaitu apa? Merendah. Min ba'din, daripada sebagian yang lain. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Tayyib. Dan masing-masing beliau datangkan dalil tentang masalah itu. Ini adalah apa? Amalan hamba. Wa ammal malfudhu wal makru'u wal matlu'u, adapun yang dilafatkan, yang dibaca, ini huwal Qur'an wa huwa kalamullahi ghairu makhluk, dia adalah kalamullah dan bukan makhluk. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, fa ammal matlu fa qaulullahi alladzi laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Adapun yang dibaca, maka itu adalah firman Allah, yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qal hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, inilah kitab kami yang berbicara kepada kalian dengan benar. Tayyib, ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan, nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan dimisalkan dengan seseorang, fayashfa'u li sahibih, lalu dia memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan ma'ruf hadis-hadisnya banyak tentang masalah ini. Amalannya apa? Itu diwujudkan menjadi sesosok manusia.
Haddatsanihi Zuhair bin Harb qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an ibni Ishaq qala haddatsani Amr bin Syu'aib ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Amr an abihi an jaddih, sanadnya hasan. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadza. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan hadis yang disebutkan tadi itu. Baik. Qala Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa huwa iktisabuhu wa fi'luh. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah apa? Perbuatan hamba dan usaha hamba. Jadi bukan betul-betul, bukan seperti yang diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah ketika ketika berhadapan dengan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Buktinya apa? Nanti di hari kiamat dimisalkan dengan seorang lelaki yang begini. Maka Imam Ahmad mengatakan itu amalannya yang dijasadkan, bukan betul-betul Al-Quran. Tayyib. Seperti apa? Seperti masalah qiraatu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ghamamatani au ghayayatan. Yaitu bagaikan dua naungan awan. Ini bukan Qur'annya, tapi ini maksudnya adalah amalannya. Amalannya dijasadkan. Makanya di sini Imam Bukhari mengatakan wa huwa iktisabuhu wa fi'luh. Ini adalah usaha dia dan perbuatan dia yang dijasadkan itu. Qala Allah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, maka barang siapa mengamalkan seukuran darah suatu kebaikan, dia akan melihat. Yaitu di antara bentuk penglihatannya adalah dijasadkan sehingga dilihat. Ada yang bentuk ini, ada yang bentuk itu, atau sesuatu yang boleh ditimbang. Jelas ini menjadi suatu jasad yang memiliki berat. Allahul musta'an. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan seukuran darah keburukan, dia akan melihatnya. Tayyib. Akan dijasadkan menjadi bentuk wajah yang buruk, barangkali lelaki yang buruk dan seterusnya. Betul-betul dijasadkan. Berarti ayat ini menerangkan hadis tadi, bukan Qur'annya yang betul-betul datang, tetapi amalannya. Tayyib. Jadi Al-Qur'an tetap kalamullah ghairu makhluk. Adapun Qur'an yang disebutkan dalam hadis tadi yaitu amalan, qiraatul Qur'annya. Bukan al-makru'nya, tapi fi'il dia qiraah. Wa qala Jarir ibnu Hazim Anil Hasan an Sa'sa'ah Amil Farosdak, yaitu Farosdak memang tabi'in. Ata itu yaitu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendatangi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqra'u faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu saya mendengar Rasulullah SAW membaca, maka barang siapa mengamalkan seukuran darah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengamalkan seukuran darah keburukan, dia akan melihatnya. Betul-betul nanti akan dilihat itu amalan dia. Faqultu hasbi qad alimtu fi mal khairu wa fi masyar. Cukup bagi saya ini. Saya telah mengetahui yaitu untuk apa kebaikan dan untuk apa keburukan. Bukan berarti sahabatnya malas untuk belajar, dah cukup ayat ini saja, bukan. Tapi ini menunjukkan kedalaman fikih sahabat. Cukup dengan ayat ini saja, maka orang mampu mengambil pelajaran untuk apa dia berbuat baik dan untuk apa dia berbuat buruk. Hasilnya untuk dia sendiri nantinya. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inna idza haddatsnakum atainakum bi tasdiqi dzalika min kitabillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kami apabila kami menceritakan kepada kalian, yaitu menyampaikan hadis kepada kalian, kami akan mendatangkan kepada kalian pembenaran hadis tadi dari kitabullah. Tayyib. Ini menunjukkan Imam Bukhari berdalilkan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud. Setelah menyebutkan hadis, kemudian menyebutkan ayat atau sebaliknya, yaitu dalil-dalil saling mendukung satu sama lain. Wa qad dakhala fi dzalika qiraatul Qur'ani wa ghairuha. Masuk di dalam amalan adalah bacaan Quran dan lain-lain. Jadi qiraah ini adalah fi'il hamba. Adapun al-makru' yang dibaca memang itu adalah ghairu makhluk. Tayyib. Masuk dalam keumuman keumuman ayat dan hadis tadi, amalan. Wa qad bayyana Allahu qaulan dzalika lil makhluqin. Dan Allah Ta'ala telah menerangkan, wa qad bayyana Allahu qaulan. Allah telah menerangkan suatu perkataan tentang itu untuk para makhluk.
atau apa bahwasanya ucapan itu adalah milik makhluk, yaitu ucapan adalah amalan para makhluk. Hina qala, ketika Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Sisi penilaian apa ini? Ahsanu amala, amalan. Fa akhbara, kemudian Allah mengabarkan annal amala, ayat tadi menyebutkan bahwasanya al amal minal hayah, bahwasanya amalan itu bagian dari kehidupan, karena kalau sudah mati nggak beramal. Tapi kemudian apa? Summa bayyana khalqah, kemudian Allah menerangkan penciptaannya. Faqal wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur, dan rahasiakanlah ucapan kalian ataupun keraskanlah ucapan kalian, lirihkan ataupun keraskan, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati. Jangankan ucapan yang lirih ataupun yang keras, bahkan isi hati pun Allah tahu. Ini apa? Ayat ini terkait dengan ayat tadi. Jadi apa? Ucapan itu bagian dari amalan. Berarti apa? Ucapan hamba memang amalan hamba. Dia bagian dari khalaq, yaitu apa? Penciptaan kehidupan. Berarti apa? Amalan hamba adalah makhluk. Ini bantahan kepada apa? Mu'tazilah. Sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menuduh Imam Bukhari mengikuti akidah Jahmiyah. Karena Imam Bukhari mengatakan apa? Bahwasanya yaitu qiraatul makhluk. Kemudian beliau dituduh ini mengatakan seperti ucapan Husain Al-Karabisi. Maka Imam Bukhari mengarang kitab itu Khalqu Af'alil Ibad, menunjukkan apa? Bukan itu. Tapi yang betul adalah apa? Memang amalan makhluk itu makhluk, dan qiraah makhluk bagian dari amalan makhluk. Adapun al-makruh, maka ini adalah apa? Bukan makhluk. Baik, maka betul-betul dirinci dengan apa? Dengan kitab tersebut, dan ini adalah perincian yang betul. Kemudian disebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak tahu? Ala di sini bukan harfu at-tanbih, tapi apa? Hamzah istifhamiyah dengan apa? La nafiyah. Apakah tidak tahu zat yang mencipta, padahal dia itu maha sempurna pengetahuannya dan maha sempurna kepakarannya. Jadi apa? Ayat-ayat ini dan semuanya ada dalam surat Al-Mulk itu menjelaskan bahwasanya ucapan hamba itu bagian dari amalan, dan amalan hamba itu adalah makhluk. Tayyib. Ma'anna jahmiyata wal mu'attilata innama yunazi'una ahlal ilmi ala qaulillah. Walaupun sebenarnya Jahmiyah dan Mu'tazilah itu hanyalah membantah para ulama, menunjukkan apa? Asal istilah ulama ini untuk orang-orang yang lurus agamanya dari kalangan ahlu sunnah. Adapun ahlul bidah tidak dikatakan ulama. Ini asalnya, sebagaimana yang diucapkan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Ala qaulillah innallaha la yatakallam. Tentang firman Allah Ta'ala, bahwasanya apa? Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak berfirman. Wa in takallama fakalamuhu khalaq. Kalau Allah berfirman, maka kalamnya adalah makhluk. Faqalu, mereka mengatakan innal qur'anal makru'a bi ilmillahi makhluk. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca dengan ilmu Allah itu adalah makhluk. Falam yumayyizu baina tilawatil ibadah wa bainal makruh. Mereka tidak memisahkan antara pembacaan yang mana itu adalah ibadah, dan ibadah adalah apa? Perbuatan makhluk. Yang sholat kita ibadah, yang baca Quran kita ini amalan makhluk. Dengan apa? Objek yang dibaca, yaitu apa? Al-Quran. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ammal Bukhari wa amsaluhu fa inna haula'i min a'rafin nasi bi qauli Ahmad bin Hanbal wa ghairihi min a'immatis sunnah. Adapun Bukhari dan yang semisal beliau, maka mereka termasuk orang yang paling tahu tentang ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari kalangan a'immatus sunnah. Ini pembelaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Imam Bukhari yang dicemarkan apa itu? Nama beliau oleh siapa? Guru beliau sendiri, yaitu siapa itu? Muhammad bin Yahya ibnu Faris Az-Zuhli. Tayyib. Dan disebutkan dan dibela juga oleh siapa? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan ada kedengkian di situ. Imam Bukhari sendiri di dalam apa? Di dalam Syiar Alamin Nubala mengatakan ini memang kedengkian. Yang dituduhkan ke saya itu adalah akibat dari kedengkian. Kalau enggak apa? Ajaran beliau betul. Betul-betul pembagian yang betul, yang dengan itu orang-orang Jahmiyah akan apa?
akan terbongkar kejahilan mereka terhadap lughah. Adapun Muhammad bin Yahya tidak sampai setingkat itu. Sehingga apa? Sehingga susah untuk apa? Untuk membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah susah. Cuma sekedar apa? Lebih baik diam, lebih baik diam. Nah, ketika Imam Bukhari bicara, malah Imam Bukhari yang dituduh buruk. Baik. Al-babu tasi'a asyar. Bab yang ke-19. Fi zuhuri maqalati ta'tili wastimdadiha. Membahas tentang munculnya ucapan ta'til, yaitu yang mengingkari sifat-sifat Allah dan semacam itu, dan yaitu merebaknya dia, semakin apa? Meluasnya akidah tadi, dikarenakan apa? Banyak muslimin yang tidak mau belajar sehingga tertipu, atau belajarnya kurang kemudian belajar ilmu kalam sehingga tertipu. Naudzubillah. Sya'at maqalatu ta'tili ba'dal qurunil mufaddalah. Ucapan ta'til itu menyebar setelah 3 generasi yang pertama, sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim. Walaupun apa? Imam Bukhari termasuk generasi yang ketiga, dan masih dari kalangan apa? 3 generasi pertama yang utama. Tetapi apa? Penyebaran itu lebih besar lagi nanti setelah itu. Wa in kana asluha qad nabagha fi awakhir asri tabi'in. Walaupun asalnya itu telah apa? Telah muncul di akhir-akhir masa tabi'in, yaitu apa? Di masa pemerintahan Marwan al-Himar, akhir generasi apa? Bani Umayyah itu. Akhir apa? Pemerintahan Bani Umayyah. Wa awwalu man takallama bit ta'til al-Ja'd bin Dirham. Guru dari siapa? Marwan al-Himar. Yang pertama kali berbicara dengan apa? Mengajarkan ta'til adalah al-Ja'd bin Dirham. Faqal, dia mengatakan innallaha lam yattakhid Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Berarti apa? Ini menentang Quran. Tapi nggak takut menentang Quran karena apa? Quran makhluk, dan makhluk itu pasti punya kelemahan. Naudzubillah. Memang ujungnya ke situ. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, maka sejak awal kita nggak boleh setuju. Karena apa? Secara dalil keliru, dan memang dia membuka pintu kebatilan berikutnya. Walam yukallim Musa taklima. Dan Allah tidak benar-benar mengajak bicara Musa. Ini menentang Quran. Memang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Faqatalahu Khalid bin Abdullah al-Qasri alladzi kana waliyan 'alal Iraq li Hisham bin Abdul Malik. Kemudian dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah al-Qasri, yang beliau itu adalah wali bagi Irak. Dulu Irak sekedar apa? Sekedar provinsi aja. Sekarang jadi negara yang sangat besar wilayahnya. Dulu pemerintahan Islam ketika taat pada Allah sebesar sampai semacam itu kekuasaannya. Irak sekedar provinsi aja. Khurasan yang jadi beberapa puluh negara itu dulu sekedar apa? Provinsi aja. Tayyib. Sekitar negeri. Untuk apa? Untuk masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Wa kharaja bihi ila musallal Id. Yaitu beliau membawa orang ini ke musallal Id, Idul Adha. Biwisaqihi, yaitu dengan apa? Belenggunya diikat. Suma khataban nas, kemudian beliau yaitu Khalid bin Abdullah al-Qasri berkhutbah di hadapan orang-orang. Wa qala ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai orang-orang, berkorbanlah, semoga Allah menerima korban-korban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham, karena saya akan berkorban dengan Ja'd bin Dirham. Innahu za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahima khalila, karena sesungguhnya dia menyatakan bahwasanya Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima, dan tidak mengajak Musa berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Summa nazala fadzabahah, kemudian beliau pun turun dari mimbar dan kemudian menyembelihnya. Wa dzalika fi Idul Adha sanata 19 ba'da mi'ah minal hijrah, tahun 119. Thayyib. Ini sah enggak ya penyembelihannya? Karena apa? Syaratnya adalah apa? Syaratnya harus gemuk, enggak tahu dia gemuk enggak. Harus apa? Enggak boleh cacat, enggak tahu dia punya tanduk enggak. Ekor. Iya, nanti boleh dibagi-bagi ke siapa? Bagi ke anjing, bukan ke manusia tentunya. Tayyib. Ini adalah apa? Gubernur yang sangat bagus. Sayangnya apa? Beliau dibunuh oleh apa? Oleh panglima yang berikutnya. Memang masalah politik, padahal apa? Akidahnya bagus dan sebagainya, tapi politik memang apa? Menyakitkan. Dibunuh itu pun dengan penyiksaan. Diperah, ditekan-tekan dari atas ke bawah sampai kaki-kakinya patah terus ke bawah. Ini kejamnya sampai kayak gitu.
untuk masalah politik itu. Nggak lihat bagaimana jasanya terhadap Islam dan sunnah dan seterusnya. Allahul musta'an. Tayyib wa fi dzalika yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah fin Nuniyah. Dan di dalam kejadian itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam Nuniyah, wali ajli dha dhaha bija'din Khalidun al-Qasriyu yawma dhabaihil qurbani. Dan dikarenakan itulah maka Khalid al-Qasri berkorban dengan Ja'd pada hari penyembelihan untuk pendekatan diri, kurban. Idh qala Ibrahimu laisa khalilahu kalla wala Musal kalimat dani. Ketika dia mengatakan Ibrahim bukanlah kekasih Allah, sama sekali tidak. Demikian pula Musa bukanlah yang diajak bicara dan didekatkan. Padahal apa? Allah Ta'ala mengatakan wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan dia dalam keadaan kami berbisik-bisik. Tapi apa? Ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Seakan-akan mereka lebih tahu kejadian di masa itu. Syakarad dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Setiap ahli sunnah bersyukur atas penyembelihan tadi. Alangkah pandainya engkau wahai saudaraku dengan pengorbanan itu. Summa akhadhaha anil Ja'di rajulun yuqalu lahu al-Jahmu bin Safwan At-Tirmidzi. Kemudian ucapan itu diambil dari Ja'd bin Dirham, seorang lelaki yang dipanggil dengan Jahm bin Safwan. Na'udzubillah. Ulama banyak, ilmu masih banyak di zaman salaf, dia salah mengambil sanad. Ini bodoh sekali, rugi. Wa huwa alladhi yunsabu ilaihi madhhabul Jahmiyatil Mu'attilah. Dan orang inilah yang mana madhab Jahmiyah Mu'attilah dinisbatkan kepadanya li'annahu nasyarah, karena dia yang menyebarluaskannya. Tayyib. Makanya disebutkan dalam biografinya, yaitu apa? Di Mizanul I'tidal oleh Imam Zahabi mengatakan apa? Dia tidak punya riwayat sedikit pun di umat ini, tapi dia telah apa? Menanamkan keburukan yang banyak di umat ini. Rugi, na'udzubillah. Tayyib. Padahal harusnya apa? Amal soleh nggak akan terputus kecuali apa? Amal soleh akan terputus kecuali diantaranya adalah apa? Adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara ini adalah apa? Kebalikan dari ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah. Ini adalah kejahatan yang terus-menerus akan apa? Dia terima hasilnya di alam kubur dia. Kemudian disebutkan di sini faqatalahu Salamu bin Ahwas sahibu syurtati Nasr bin Sayyar. Kemudian dia dibunuh oleh Salam bin Ahwas, yaitu pemimpin kepolisian Nasr bin Sayyar. Dan ini adalah di akhir pemerintahan itu juga siapa tadi? Marwan al-Himar. Walaupun apa? Gurunya Marwan al-Himar telah dibunuh lebih dulu di masa yang tadi itu disebutkan oleh siapa itu? Di masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Tayyib. Adapun yang ini dia adalah apa? Yang nanti akan berhadapan dengan pemberontak yang terbesar itu. Siapa itu? Pemberontak Abu Muslim al-Khurasani itu. Dan nanti Nasr bin Sayyar meninggal, kalah dalam peperangan itu, walaupun pasukannya lebih besar. Sekitar berapa? 120.000 melawan kurang lebih 80.000. Sampai kemudian apa? Kekhilafahan Bani Umayyah digulingkan oleh apa? Pemerintahan yang baru dari Bani Abbasiyah. Dan yang mati kurang lebih 2 juta orang. Na'udzubillah. Rugi. Hanya demi apa? Kekuasaan 2 juta muslimin meninggal. Tayyib. Wa dzalika fi Khurasan sanata 28 ba'dal mi'ah minal hijrah. Tahun 128. Wa fi hududil mi'ati tsaniyah urribatil kutubul yunaniyatu war rumaniyah. Pada yaitu batasan tahun 200 tahunan, akhir-akhir tahun 200-an itu kitab-kitab Yunani dan Romawi mulai diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan ini adalah kesalahan apa? Khalifah-khalifah itu. Khalifah Al-Ma'mun, kemudian yang setelahnya Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Nah, mereka ini yang banyak apa? Menerjemahkan, memerintahkan untuk diterjemahkan karena apa? Sangat bersemangat mencari ilmu, tapi apa? Tidak cukup dengan ilmu wahyu dan percabangannya. Akhirnya belajar kepada apa? Ilmu-ilmu jahiliyah macam itu. Fazdadal amru bala'an wasyiddah, maka urusannya bertambah menjadi bencana, semakin bertambah bencananya dan kerasnya dia. Akhirnya banyak ulama yang dibunuh, dipenjara dan seterusnya itu. Summa fi hududil mi'ati salisah, kemudian pada akhir tahun 300-an intasyarat maqalatul Jahmiyah,
tersebarlah ucapan Jahmiyah bisa babi Bishr ibni Ghiyasil Marisi, yang mana dulu dia adalah apa, muridnya Imam Sufyan bin Uyainah, tapi apa, dia durhaka. Dia sudah jadi faqih besar, tapi dia ingin apa, belajar ilmu kalam. Naudzubillah. Wa tabaqatih, dan orang yang setobaqat, yang selevel dengan dia, seperti apa, Hafiz Al-Fard. Demikian pula apa, siapa itu, Ibrahim An-Nadzam, anak dari siapa? Anak dari Ibnu Ulayyah rahimahullah. Tayyib alladzi ajma'al a'immatu ala dhammihim, yang mana para imam telah bersepakat untuk mencela orang-orang tadi. Mencela apa? Dhammihim, Jahmiyah dan yang membela mereka. Wa aktsaruhum kaffaruhum aw dallaluhum, kebanyakan dari para ulama mengkafirkan mereka atau menghukumi mereka itu sesat. Wa sannafa Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, Imam Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah mengarang kitaban radda bihi alal Marisi, sebuah kitab yang dengan itu beliau membantah Bishr al-Marisi. Samahu Naqdu Utsman bin Sa'id alal kafiril anid fi maftara 'ala Allahi minat tauhid. Baik. Tajuknya lain-lain tapi intinya ini memang. Dan punya kitab yang lain yaitu apa, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Imam ini apa, Abu Sa'id Ad-Darimi ini. Dan beliau bukan apa, pengarang Sunan Ad-Darimi. Kalau itu adalah Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi Ad-Darimi. Lain, tapi apa, sama-sama satu tingkatan dan sama-sama satu akidah. Tayyib, kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam al-Hafidz Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, menyebutkan apa sebab saya menulis kitab ini. Famin ajli dzalika karihnal khawdha fih, karena itulah maka kami membenci untuk memperbincangkan masalah ini, karena semakin dibicarakan nanti apa, akan semakin menyebar fitnah-fitnahnya. Karena apa, banyak orang yang apa itu ragu dengan kebenaran kalam ulama, banyak yang oh betulkah itu, kemudian apa, akhirnya membaca sendiri kitab-kitab yang dibantah itu, akhirnya apa, semakin tersebar. Maka awal-awalnya para ulama tidak suka membicarakan itu, dan inilah yang apa itu, yang untuk membahas kenapa Imam Ahmad membenci kitab-kitab rudud, dengan sebab itu. Tapi apa, setelah itu beliau sendiri punya kitab rudud. Wa idza atana qaisih, kami tidak suka untuk menyebarluaskan keburukan-keburukan ilmu kalam. Masalahnya tadi banyak orang yang tidak langsung terima apa, hujah para ulama dengan kitab ulama tadi, dengan hujah-hujahnya, tapi apa, ingin baca langsung dari sumbernya sehingga sesat. Hatta adza ahal mu'arid fikum, sampai si penentang ini menyebarluaskannya di tengah-tengah kalian. Mu'arid di sini siapa? Bishr al-Marisi itu. Wa bassaha baina adhurikum, dan ini sama, yaitu apa, adza aha dengan apa, bassaha, menyebarluaskan di tengah-tengah kalian. Fakhashina alla yasa'ana illal ingkaru, maka kami khawatir tidak boleh lagi bagi kami kecuali harus mengingkari. Alaman bassaha wada'an nasa ilaiha, mengingkari orang yang menyebarluaskannya dan mengajak orang-orang ke situ, kepada keyakinan tadi. Untuk apa kami membantah? Munafahatan anillah, dalam rangka membela Allah, wa tasbitan li sifatihil ula, dan dalam rangka untuk menetapkan sifat-sifatnya yang tertinggi, wali asma'ihil husna, dan untuk menetapkan nama-namanya yang paling indah, wada'a ila tariqatil musla, dan untuk apa, mengajak manusia kepada jalan yang terbaik, wa muhamatan an du'afa'in nas, dan dalam rangka melindungi orang-orang yang lemah, wa ahlil ghaflah, dan orang-orang yang lalai, minan nisa'i wasibyan, dari kalangan wanita dan anak-anak, karena mereka cepat untuk apa, terpengaruh. An yadillu biha, yaitu jangan sampai mereka tersesat dengan ajaran tadi itu. Wa yaftatinu, dan tertipu dan terfitnah. It basaha fihim rajulun kana yushiru ba'duhum bi syai'in min fiqhin wa basar, karena yang menyebarluaskan di tengah-tengah mereka adalah seorang lelaki yang dulu ditunjuk oleh sebagian mereka sebagai apa, orang yang punya sebagian dari ilmu fikih dan basar. Karena apa, memang Bishr al-Marisi dia dari kalangan fuqaha, sebagaimana disebutkan dalam Siyar. Cuma kemudian dia tersesat. Maka ini menyesatkan banyak orang. Na'udzubillah. Wala yaftinuna li'asaratih, dan mereka tidak waspada dengan ketergelinciran dia, terpesona oleh apa, yaitu wibawa dia sebagai ulama. Id huwa asarun,
idhuwa asaro, ketika dia itu tergelincir, fayakunu min akhawatiha minhu, sehingga mereka termasuk dari saudara-saudara akidah tadi, yaitu pemeluk akidah tadi, disebabkan oleh dia. Atau bukan itu ya, berarti fayakunu min akhawatiha minhu ala hadar. Tujuannya apa kami memperingatkan dan menulis ini? Agar mereka waspada terhadap apa? Saudara-saudara akidah dia tadi, dari dia juga. Akhawatiha dohirnya kembali kemana ini ya? Dohirnya kembali ke akidah tadi kah? Mungkin akidah yang mereka bawa tadi. Tayyib, selesai dari Nakat Utsman. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Atau akhwat bukan, nggak perlu diartikan saudarinya ya. Maksudnya adalah sebagaimana kata siapa itu yang di Mufradat Al-Fadil Quran, siapa itu? Raghib Al-Asbahani. Akhwat maksudnya adalah apa itu? Al-Ashbah, yaitu yang semacam itu. Akidah-akidah yang muncul yang semacam itu dari orang tadi. Assalamualaikum. Kita mana ini? Alamatnya lupa. Buka surat berapa ya? 42. 42. Wa min alamatil ikhwanin. Oh. 42. Oh, ini. Punya ana masih 41 untuk cetakan ana ini. Thayyib. Wa min alamatil ikhwaniyin taksiluhum annal hikmata hiya as-sukut. Termasuk dari alamat ikhwanul muslimin, mau ambil sebagian, yaitu prinsip yang mereka buat bahwasanya termasuk dari hikmah adalah diam. Li'alla taqa'a fil fitnah, diam agar engkau tidak terjatuh ke dalam fitnah. Padahal mereka enggak diam. Mereka selalu menyebarluaskan bid'ah dan menyebarluaskan juga syubhat-syubhat dan itu ajaran mereka. Ungdur ma naqalahu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fi Ar-Raddil Muhabbar. Tayyib, ini ada anak punya kitabnya dulu. Kitabnya bagus sekali, Masya Allah. Intinya apa? Kita disuruh diam sementara mereka sendiri terus bergerak. Tayyib. Wa hadza batilun qata'a, dan ini adalah batil secara pasti. Qala Syekh Mufti Janubi Saudiyah Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, wala syakka anna alladhi yunabbihun nasa ala syarrin qabla wuqu'ih. Tidak ada keraguan bahwasanya orang yang memperingatkan manusia terhadap keburukan sebelum keburukan itu terjadi, hadza nasihun la da'iyatu fitnah. Ini adalah penasihat, bukan dai kepada fitnah. Tidak seperti tuduhan orang-orang hizbiyun. Oh, ini menyebarkan fitnah, padahal dakwah sedang tenang, tiba-tiba dia bicara. Padahal enggak mungkin orang yang betul itu bicara kecuali ada sebabnya. Tayyib. Nah, mereka yang ingin menutup-nutupi sebab tadi. Wa annal ladzi yaqulu hadzal kalama qad qallabal haqa'iq. Adapun orang yang mengucapkan perkataan ini maksudnya adalah menuduh orang yang memperingatkan kebatilan itu sebagai dai fitnah, berarti dia telah memutarbelitkan fakta, memutarbalikkan hakikat dan kenyataan. Ila qaulih, sampai ucapan beliau, idan at-tanbihu ala syarri qabla wuqu'ihi min ajlil hadri minhu. Jika demikian, peringatan terhadap keburukan sebelum keburukan itu terjadi agar diwaspadai, hadza la yu'addu fitnah. Ini tidak dinilai sebagai fitnah. Bahkan ini untuk menyelamatkan orang dari fitnah. Tayyib. Selesai dari Fatwa Al-Jaliyah. Al-babus sabi' ada mu'tirafi bil khata'is sabiq. Tayyib. Yang ketujuh, tidak mau mengakui kesalahan yang terdahulu. Tayyib. Enggak jujur orangnya. Inna rajulal alima idza zalla qauluhu anis shawab. Sesungguhnya orang alim apabila ucapannya itu tergelincir dari kebenaran, fa zalla biqaulihi aqdamun nas, kemudian tergelincirlah dengan ucapan dia itu kaki-kaki manusia, orang yang tertipu dan orang yang mengikuti. Summa tabayyana lahu khata'uh, kemudian jelas bagi dia kekeliruannya. Fataba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah. La budda lahu an yudhiral haqq, dia wajib untuk menampilkan kebenaran. Wa yu'lina khata'ahu sabiq,
dan mengumumkan kesalahan dia yang terdahulu, kafaratan lah, sebagai bentuk kafarah, penghapusan dosa. Bukan malah menutup-nutupi, pura-pura tidak salah. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minnya min at-tabyin, yaitu berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami terangkan itu kepada orang-orang fil kitab, di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang mampu melaknat, orang-orang yang dirugikan oleh mereka, dan yang lain-lain. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, maka dia selamat dari laknat. Wa aslahu, dan membuat perbaikan. Wa bayyanu, dan memberikan keterangan, bukan hanya diam saja pura-pura tidak salah. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Allah menerima taubat, tapi apa itu? Memberikan syarat-syarat. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, hadza wa'idun syadidun liman katama ma ja'at bihi rusul. Ini adalah ancaman yang keras terhadap orang yang menyembunyikan apa yang didatangkan oleh para rasul, minad dalalatil bayyinah, yaitu berupa petunjuk-petunjuk yang jelas, yang menerangkan, alal maqasidis shahihah, terhadap tujuan-tujuan yang benar, wal huda an-nafi'i lil qulub, dan menyembunyikan petunjuk yang bermanfaat untuk hati. Mim ba'di ma bayyanahu Allah Ta'ala li ibadihi fi kutubih, setelah Allah Ta'ala terangkan itu kepada para hambanya dalam kitab-kitabnya, allati anzalaha ala rusulih, yang Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya. Selesai dari tafsir beliau. Wa qala rahimahullah, wa qad jaa'a fil hadis, telah datang dalam hadis, annal alima yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan, bahwasanya orang alim itu memohonkan ampunan, yaitu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh segala sesuatu, sampai bahkan ikan-ikan. Hatal hitanu, karena hatta di sini sekedar apa? Sekedar apa itu? Ataf, harful ataf. Wa jaa fi hadhil ayah, dan datang dalam ayat ini, annaka timal ilmi yal'anuhu Allahu wal malaikatu wan nasu ajmaun. Orang yang menyembunyikan ilmu, kebalikannya, dia akan dikutuk oleh Allah dan para malaikat dan semua manusia. Bukan dimohonkan ampunan, tapi sebaliknya, karena dia tidak menyebarkan apa yang harus disebarkan. Walla'inuna aidan, dan orang-orang yang melaknat juga. Wahum kullu fasihin wa a'jami, yang namanya pelaknat di sini umum, mencakup orang-orang yang fasih dan orang-orang ajam. Fasih rata-rata adalah apa? Arab. Ajam yang non Arab. Dikatakan ajami karena apa? Ujmah, lidahnya itu ada apa? Ada ketidakfasihan. Imma bilisanil maqal awil hal, boleh jadi dengan apa? Betul-betul dengan lidah orang yang sadar tentang kejahatan orang-orang tadi, maka apa? Orang ini akan melaknat dengan lidahnya, atau dengan hal, yaitu halnya betul-betul mengingkari orang-orang tadi. Atau ketika keadaan orang ini, yaitu dia terdolimi, dia dirugikan, dia terkena apa? Bencana gara-gara apa itu? Sesuatu yang tidak disebarluaskan padahal harus disebarluaskan, maka apa? Maka kedzaliman itu akan apa? Melaknat orang-orang tadi. Kembalinya dosanya menghantam orang-orang tadi. Au laukana lahu akal, atau kalau orang itu memang punya akal. Au yaumal qiyamah, atau nanti di hari kiamat, setelah tahu bahwasanya selama ini kami dirugikan oleh orang ini adalah dai penipu, baru sekarang apa? Kami akan melaknat dia. Wallahu a'lam. Semuanya mungkin karena ayatnya umum. Summastatnallahu ta'ala min haula'i man taba ilaih. Kemudian Allah Ta'ala memperkecualikan dari orang-orang yang dilaknat tadi, orang yang bertaubat kepada Allah. Faqal illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, membuat perbaikan dan memberikan keterangan. Raja'u amma kanu fih. Ini yang taubat, yaitu apa? Kembali dari perbuatan mereka yang dulu. Wa aslahu, yaitu apa? A'malahum wa ahwalahum, memperbaiki amalan-amalan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Aslahu dia apa? Dia adalah fi'il yang muta'addi, perlu maf'ul bih. Maka beliau takdirkan di sini apa? Memperbaiki amalan dan keadaan. Wa bayyanu, ini juga apa?
Ini juga memerlukan maf'ul bih. Bayanu linnasi makanu katamu, menerangkan kepada orang-orang perkara yang dulu mereka sembunyikan, kebenaran dan hakikatnya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wa fi hadza dalalatun ala anna da'iyata ila kufrin aw bid'ah, dan di dalam dalil ini, dalam wahyu ini, karena beliau enggak mengatakan hadhihi tapi apa hadza, berarti mungkin apa dalil atau wahyu atau semacam itu yang mudzakkar. Ada penunjukan bahwasanya orang yang menyerukan kepada kekufuran atau kebid'ahan, idza taba ilallah taballahu alaih. Apabila dia bertobat kepada Allah, Allah tetap menerima taubat dia. Dengan apa? Syarat-syaratnya. Wa qad warada annal umama sabiqata lam takuni taubatu tuqbal min mithli haula'i minhum. Telah datang riwayat bahwasanya umat-umat yang terdahulu taubat itu tidak diterima dari orang-orang semacam mereka, yaitu apa? Para dai-nya. Walakinna hadza min syariati nabiy taubah. Akan tetapi yang ini, yang di hadapan kita ini adalah termasuk dari syariat dari Nabi Taubah. Ini dalam sahih apa itu? Sahih di dalam apa? Hadis sahih yang dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad adalah Nabiyut Taubah wa Nabiyur Rahmah. Wa Nabiyur Rahmah shalawatullahi wa salamuhu alaih. Walaupun apa, untuk yang disebutkan tadi kisah umat-umat terdahulu, ini semuanya kisah Israiliyat. Masalah apa? Bahwasanya orang yang bertaubat dari bid'ah dia ini enggak akan diterima karena apa? Menyesatkan orang lain. Orang lain jadi apa? Dirugikan. Gimana engkau akan memperbaiki di hadapan mereka? Tapi apa? Itu semua kisah Israiliyat. Tayyib. Wa qala al-Imam Abu Syamah rahimahullah, li'anna man nasyara batilan bainan nas wa nasabahu ila din. Karena kenapa kalau sekedar tobat enggak diterima sampai dia menyebarluaskan, mempopulerkan apa? Pengakuan akan kesalahan. Karena orang yang menyebarluaskan kebatilan di tengah-tengah manusia dan dia menisbatkan kebatilan tadi kepada agama, dan ini banyak sekali tentunya ajaran dan maksiat dan bid'ah, tapi dikatakan inilah yang betul. Naudzubillah. Lam tasih taubatuhu minhu, tidak sah taubat yang datang dari dia itu illa bi'ilaniha, kecuali dia harus mengumumkan bahwasanya ini batil, selama ini yang saya ajarkan batil, saya keliru dan saya taubat. Wa idhariha, dan dia harus menampilkannya. Hatta ya'laman nasu ruju'ahu an kadzibih, sehingga orang-orang tahu rujuknya dia dari kedustaan dia yang dulu, dusta atas nama Allah itu. Wa takdzibihi li nafsih, dan dia mendustakan dirinya sendiri. Ya dulu saya, akidah saya gini, meyakini begini, berpendapat gini, dan saya dusta, saya keliru. Nah ini yang jarang orang mau apa? Mengakui seperti itu. Lalu pura-pura apa? Jadi dai yang sudah putih bersih. Naudzubillah. Liqaulillahi azza wa jal, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Fa awdahallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat yang mulia ini, anna man katama syai'an minal haq, bahwasanya orang yang merahasiakan sesuatu dari kebenaran, lam tasih taubatuh, taubatnya tidak sah, min dalik, dari apa? Kesalahannya tadi itu, baik kesalahan itu berupa menyembunyikan kebenaran ataupun apa? Menyebarluaskan kebatilan. Karena ini saling apa? Mengharuskan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menyembunyikan kebenaran berarti apa? Dia menyebarluaskan kebatilan. Atau yang menyebarluaskan kebatilan, mau tidak mau dia menyembunyikan kebenaran yang semisal dengan kebatilan tadi, yaitu kebalikannya. Tayyib. Illa ba'dal islahi wat tabyin. Tobat dia dari perbuatan tadi tidak sah kecuali setelah membuat perbaikan dan memberikan penjelasan. Selesai dari Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Khawatir. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa taubatu haula'il fusat, maka tobat orang-orang fasik tadi, min jihatil i'tiqadatil fasidah, fasik bukan karena apa? Maksiat biasa, tapi dari sisi akidah yang rusak, berarti apa? Mubtadi'ah. Bi mahdit tiba'i sunnah. Cara tobatnya apa? Dengan dia memurnikan mengikuti sunnah, enggak lagi dicampur-campur dengan bid'ah, dengan maksiat, dengan apa? Dakwah dengan cara gambar, dakwah dengan cara apa? Ikhtilat, dengan cara jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lain-lain itu. Ngajak pada sunnah tapi apa? Masih campur dengan bid'ah. Harus dengan apa? Memurnikan mengikuti sunnah. Wala yuktafa minhum bidzalika aidan. Ini belum cukup dari mereka juga, hatta yubayyinu fasada ma kanu alaihi minal bid'ah,
sampai mereka menerangkan rusaknya bid'ah yang dulu mereka perbuat itu. Jangan cuma diam dan pura-pura bersih. Idh taubatu min dambin hiya bi fi'li diddih. Karena taubat dari suatu dosa adalah dengan mengerjakan kebalikannya. Yaitu apa? Dulu menganggap ini kebenaran, maka sekarang harus apa? Terangkan bahwasanya ini kebatilan yang selama ini saya ajarkan. Walihada syaratallahu ta'ala fi taubatil katimina ma anzalallahu minal bayyinati wal huda al bayan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mensyaratkan di dalam taubat orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah Allah turunkan, harus apa? Mereka membuat keterangan, membuat apa? Penerangan. Li'anna dzambahum lamma kana bil kitman, karena dosa mereka manakala polanya adalah dengan penyembunyian, merahasiakan kebenaran, karena taubatuhum minhu bil bayan. Berarti taubatnya harus dengan apa? Memberikan keterangan. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Padahal selama dulu mereka apa? Menganggap yang membantah sururi adalah keliru. Berarti apa? Tobatnya harus dengan mengatakan, oh dulu teman-teman saya itu yang betul, saya yang degil selama ini, saya yang bengal, saya yang bandel dan seterusnya. Harus mengakui. Jangan malah apa? Masih terus apa itu? Melancarkan permusuhan kepada teman-teman yang dulu lebih dulu tahu dan lebih dulu membuat peringatan-peringatan. Karena apa? Namanya hawa nafsu, perasaan lebih diutamakan, bukan dai tauhid yang sebenarnya macam itu. Tauhid yang enggak murni. Dan memang kenyataannya apa? Kata teman ana yang dulu belajar ke sebagian ustadz sururiyah, setelah mengajarkan tauhid kemudian apa? Pulang enggak berani apa? Lewat kuburan. Kata teman ana, dia cerita ke ana gitu, tapi dia enggak nyebut siapa nama ustadznya itu. Ditanya oleh muridnya, Ustadz, kenapa nggak berani ke situ? Kan lebih dekat lewat situ. Tapi itu kuburan. Ustadz, tadi Anda mengajarkan tauhid. Ya, tauhid, kuburan. Ini buat syubhat. Memangnya kenapa kalau kuburan? Orang yang sudah dalam kubur nggak berani, nggak mampu lagi untuk naik. Gimana keyakinanmu tentang masalah itu? Tayyib. Ini menunjukkan apa? Tauhid mereka tidak murni, demikian pula apa? Sunnah mereka tidak murni, masih bercampur ini itu. Tayyib. Sampai akhir ayat, wa dzambul mubtadi' fauqa dzambil katim. Dosa orang yang berbuat bid'ah itu di atas dosa orang yang menyembunyikan, semata-mata menyembunyikan ayat atau kebenaran. Li'anna dzat katamal haq. Karena apa? Yang itu yang dalam ayat sekedar menyembunyikan kebenaran, wa hadza katamahu wa da'a ila khilafih. Orang ini menyembunyikan kebenaran dan mengajak kepada kebalikannya. Fa kullu mubtadi'in katimun walayan akis. Setiap pelaku bid'ah, setiap mubtadi' dia adalah menyembunyikan kebenaran, tapi tidak sebaliknya. Terkadang orang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia bukan mubtadi', sekedar apa? Orang yang takut. Selesai dari Madariyus Salikin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.